Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembahasan soal-soal tryout SNBT ya. Di pembahasan video sebelumnya kita sudah membahas soal pengetahuan kuantitatif dari tryout yang ketiga dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasannya. Kita akan bahas soal nomor 6 sampai dengan soal nomor 10. Oke, langsung saja kita bahas soal nomor 6. Di sini ada sebuah pernyataan ya yang berisi fungsi. Manakah fungsi yang berpotongan dengan sumbu x di titik 3,0? Nah, titik 3,0 berarti ini absisnya atau nilai x-nya itu sama dengan 3 dan y-nya sama dengan 0. Jika fungsi melalui 3,0, maka kalau kita substitusikan nilai x dan y ke persamaan fungsinya, maka akan bernilai benar. Kita cek ya nomor 1. Y sama dengan x kuadrat min 1. Nah, jika fungsi ini melalui titik 3,0, maka kalau kita memasukkan nilai x-nya sama dengan 3, nih berarti 3 kuadrat min 1, itu y-nya harus sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Nah, kita coba hitung ya. 0 sama dengan 3 kuadrat itu 9 dikurangi 1. 0 sama dengan 8. Nah, dari pernyataan ini terlihat bahwa fungsi y sama dengan x kuadrat min 1 itu tidak melalui 3,0 karena pernyataannya salah ya. 0 sama dengan 8. Artinya nomor 1 ini salah. Kita eliminasi jawaban yang mengandung pilihan 1. Oke, semua benar juga ada satunya ya. Kemudian kita coba cek nomor 2. Y sama dengan x kuadrat min 3. Kita substitusikan lagi, x-nya sama dengan 3, berarti ini 3 kuadrat. Dan y-nya harus 0. 0 sama dengan 9 dikurangi 3. 0 sama dengan 6. Oke, untuk fungsi nomor 2 juga ternyata salah ya, tidak melalui 3,0. Artinya jawabannya D ya, hanya 4 yang benar. Untuk pernyataan nomor 3 juga kalau kita masukkan nilai x-nya ini 3 tambah 3 6 ya, 6 kuadrat itu 36, bukan sama dengan 0. Untuk y, untuk nomor 4 ini y-nya 0, 3 kurangi 3 itu 0, 0 kuadrat ya, betul. Jadi hanya nomor 4 yang benar. Jawabannya D. Soal nomor 7. Suatu tes terdiri dari 30 soal. Setiap jawaban benar mendapat skor 5 ya jika benar. Kemudian jika jawaban kosong maka skornya 1 dan jawaban salah mendapat skor 0. Setelah tes selesai, 4 orang peserta tes memberikan pernyataan. Ada Anton, Budi, Ciko, dan Dodi. Pertanyaannya, peserta yang berkata jujur ya ditunjukkan oleh nomor. Kita cek satu persatu ya. Nomor 1, Anton itu memperoleh 147. Oke, kita cari berapa banyak Anton menjawab soal benar dengan cara membaginya dengan 5 ya, karena jawaban benar itu nilainya 5. 147 kita bagi 5 ya, ini 2 ya, 2 kali 5 itu 10. Kemudian 4, 7-nya turun, 5 kali 9 ya, 45. Kemudian sisanya 2. Nah, artinya Anton menjawab 29 soal benar dan 2 ini kosong atau tidak diisi. Nah, pertanyaannya, apakah Anton berkata jujur? Nah, kalau kita lihat di sini, soal yang Anton kerjakan itu totalnya ada 31, sedangkan soalnya hanya ada 30. Jadi Anton berkata tidak jujur ya. Ini salah nomor 1, kita eliminasi lagi. Tinggal 2 dan 4 dan hanya 4 saja. Kita cek nomor 2. Budi ya, 144. Dengan cara yang sama, kita bagi dengan 5 ya, ini 2, 10, 44 berarti 8, ini 40, sisanya 4. Dia menjawab 28 benar dan 4 tidak diisi. Kalau dijumlahkan hasilnya 32 ya.
sedangkan soalnya 30. Jadi nomor 2 juga salah, tidak jujur ya. Artinya jawabannya hanya 4. Atau hanya Dodi yang memperoleh skor yang berkata jujur. Hanya Dodi yang berkata jujur ya, memperoleh skor 141. Nomor 3 kita coba cek ya untuk memastikan. 143 kita bagi 5, ini sama dengan 2 ya, 10, 43 juga 8, ini 43 ya, 28 dan 3 itu 31. 141 kita bagi 5, 2, ini 10, 41, 8, 41 ya, 28, 1. 28 benar. Kemudian 1 kosong. Nah, ini jumlahnya kan 29 ya. Berarti ada satu soal yang dijawab salah ya oleh Dodi. Oke. Jadi jawabannya benar ya, hanya Dodi yang berkata jujur. Soal nomor 8, di sini ada sebuah lingkaran di mana terdapat gambar bintang ya di dalamnya. Diketahui BD dan CE adalah diameter. Oke, ini diameter berarti ini pusat ya, pusat lingkaran. O ini pusat lingkaran. Kemudian jika besar sudut BOC itu sama dengan 80. Ini 80. BOC ini 80. Maka sudut yang besarnya lebih dari 40 derajat adalah, ya kita cek satu persatu. Untuk nomor 1 sudut BEC ini besarnya berapa ya? Oke, karena sudut BOC itu menghadap busur yang sama ya dengan BEC. BOC dan BEC itu menghadap busur yang sama. Maka BOC ya itu besarnya sama dengan 2 kali BEC ya. Jika sudut pusat dan sudut lingkaran menghadap ke busur yang sama, nih keduanya menghadap busur ini, maka sudut pusat itu besarnya 2 kali lipat dari sudut keliling. Ini sudut keliling ya, karena sudutnya ada di keliling lingkaran. Sehingga nilainya ini bisa kita tahu 40 derajat ya. Itu setengah kali dari sudut pusat. Atau sudut pusat itu 2 kali dari sudut keliling. Ini berarti besarnya 40 derajat. Apakah 40 derajat itu lebih besar dari 40? Tentu salah ya. Karena 40 itu sama dengan 40. Oke, jadi nomor 1 nih salah. Lagi-lagi nomor 1 salah ya. Kita cek nomor 2. Besar sudut COD. COD. Nah, ini ada garis lurus. Kalau garis lurus itu totalnya 180 derajat ya. 80 derajat. Ini sudah ada 80. Berarti ini sisanya 100 derajat. Oke, nomor 2 benar ya. Jadi jawabannya 2 dan 4 saja. Kita coba cek ya semuanya karena ini 100. Kita coba cek nomor 3, sudut DBE. DBE ya, ini sama ya dengan ini, besarnya 40 derajat. Kemudian untuk CAD, nah ini menghadap busur CD sama dengan COD. Berarti kalau ini 100, ini setengahnya ya, 50 derajat. 50 derajat. Jadi benar ya, nomor 4 juga. Jawabannya 2 dan 4. Selanjutnya soal nomor 9. Ini soal mengenai peluang ya, di mana ada 2 buah dadu dilempar sebanyak 72 kali secara bersamaan. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor. Oke, kita kembali cek nomor 1. Frekuensi harapan ya. Frekuensi harapan itu peluang dikalikan banyak percobaan ya, banyak percobaan. Oke, kita cari dulu peluangnya. Peluang muncul mata dadu berjumlah genap ya. Kalau misalkan genap dan ganjil itu bisa kita peroleh peluangnya itu 50-50 ya, atau peluangnya itu setengah
Sehingga ini bisa kita cari setengah dikali 72. Itu sama dengan 36 ya. Jadi peluang munculnya mata dadu berjumlah genap itu setengah. Kalau kita kalikan 72 itu berarti 36 ya. Frekuensi harapannya bukan 10 kali. Tapi 36 kali ya harusnya. Nih. Selanjutnya kita cek nomor 2. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 5 adalah 1/9. Oke, kita cari dulu NA-nya. NA-nya itu kalau berjumlah 5 berarti kemungkinannya 1 dengan 4, kemudian 2 dengan 3. Ini bisa juga kita balik ya, 4 dan 1, kemudian 3 dan 2. Sehingga NA-nya ini ada 4. 1, 2, 3, 4 ya, ada 4. Sedangkan NS-nya karena ada 2 buah dadu berarti 6 kali 6 ya, 36. Sehingga peluangnya ini P ya sama dengan NA dibagi NS. 4 dibagi 36. Ini sama dengan 1/9 ya. Berarti nomor 2 ini betul ya. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 5 adalah 1/9. Oke. Tadi yang tidak ada satunya ini kita coret. Dan nomor 2 benar, berarti jawabannya C ya. Untuk memastikan kita coba cek ya nomor 3. Nomor 3 ini frekuensi harapan munculnya mata dadu ganjil. Ini sama ya seperti mata dadu genap, berarti frekuensi harapannya itu 36. Ya, ini juga salah ya, harusnya 36 kali. Kemudian nomor 4, peluang munculnya angka 1 pada salah satu dadu. Berarti kita cari NA-nya. Ini kemungkinannya 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4 ya, 1 dengan 5 dan 1 dengan 6. 1 2 3 4 5, ada 5 ya. Atau kebalikannya ya, bisa jadi 2 dengan 1, 3 dengan 1, 4 dengan 1, 5 dengan 1 dan 6 dengan 1. Berarti NA-nya ini ada 10 ya. NS-nya sama karena ada 2 buah dadu berarti 36. Sehingga peluangnya sama dengan 10/36 atau bisa disederhanakan menjadi 5/18. Oke, nomor 4 juga betul ya. Jadi jawabannya benar ya. 2 dan 4 saja yang benar. Soal nomor 10 ya, soal terakhir di video kali ini. Manakah yang habis dibagi 3 apabila 2K plus 1 ini habis dibagi 3? Oke, kita coba substitusikan nilai K ya, sehingga 2K plus 1 ini habis dibagi 3. Kalau kita gantikan dengan 0, K-nya ya, K-nya sama dengan 0, ini 2 dikali 0 tambah 1, kan tidak bisa ya. Kita coba masukkan K-nya sama dengan 1, berarti 2 dikali 1, 2 tambah 1, 3 ya, 3 habis dibagi 3. Oke, kita substitusikan nilai K sama dengan 1 ke setiap pilihan ya. Ini kalau kita masukkan K-nya sama 1 berarti 2 kali 1, 2 tambah 4, 6 ya. 6 itu habis dibagi 3. Oke, kemudian 6 kali 1 juga 6, ini habis dibagi 3. 4 dikali 1, 4, 4 tambah 8, itu 12. 12 juga habis dibagi 3. 2 dikali 1, 2. 2 dikurangi 9, ini negatif 7 ya, tidak bisa dibagi 3. Oke, sehingga pernyataan yang benar yang bisa dibagi 3 itu 1, 2, dan 3. Oke, ini salah satu cara yang bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan nomor 10 ya. Baik, di video kali ini sampai di sini dulu ya. Kita sudah membahas nomor 6 sampai dengan nomor 10. Kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.